atau dinyanyikan oleh para pengamen misalnya. Bedanya kalau pengamen itu mungkin dapat 1.000-2.000 rupiah dari setiap dia menyanyi. Kalau cover lagu di YouTube itu bisa dapat, ya saya tidak tahu juga berapa penghasilan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Andran Habibi. Dan saya di sini bukan berniat untuk mengcover lagu Aisyah istri Rasulullah. Kenapa? Karena pertama saya tidak pandai bernyanyi. Suara saya itu nggak pas lah untuk menyanyi. Tapi saya ingin sedikit membantu persoalan cover ini, masalahnya antara penyanyi asli. Dan tuh kemarin ada video dari Dunia Manji, ada 3 sesi. Pertama dia menggugat, atau bukan menggugat ya istilahnya, mempertanyakan beberapa orang terkait cover Aisyah istri Rasulullah. Lalu ada video lanjutan, itu interviewnya dengan Shakir Daulay yang pada hari ini videonya itu ditonton 31 juta orang. Lalu yang ketiga, Dunia Manji juga ngobrol dengan pencipta lagu Aisyah istri Rasulullah tersebut. Pertama, sebelum kita memulai ke pembahasan konflik terkait cover lagu, maka kita mulai pada awalnya. Di awalnya setiap musisi itu menciptakan musik, lagu, irama, lalu direkam dan disebar. Ya, dahulu kita membeli CD, kaset untuk mendengar dan menonton misalnya lagu-lagu tersebut, termasuk tentu saja dalam hal ini lagunya dari Dunia Manji. Itu pertama. Kemudian seiring waktu berlanjut, orang-orang mulai menyanyikan lagu orang lain. Pada awalnya tidak masalah, tapi ini ada perkembangannya. Kemudian tahapan selanjutnya, orang-orang menuliskan bahwa itu adalah video cover. Misal lagunya Potong Bebek Angsa, covernya siapa gitu. Tahapan selanjutnya, kesadaran diri seorang pengcover lagu itu membuat tulisan di deskripsi. Misalnya siapa sih penyanyi aslinya, lirik aslinya bagaimana, dan bla bla selanjutnya. Dan pada masa-masa sekarang ada orang yang menuliskan cover, ada yang lupa menuliskan cover, ada yang membuatnya seperti musik itu menjadi milik dia sendiri. Itulah yang kemudian menggerak hati seorang pemilik akun Dunia Manji, Anji ya. Sebenarnya untuk pribadi dia sendiri, saya rasa itu nggak masalah kan. Lagu dia juga saya yakin banyak di cover orang atau dinyanyikan oleh para pengamen misalnya. Bedanya kalau pengamen itu mungkin dapat 1.000-2.000 rupiah dari setiap dia menyanyi. Kalau cover lagu di YouTube itu bisa dapat, ya saya tidak tahu juga berapa penghasilan orang dari cover lagu kan, di YouTube. Itu satu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan untuk persoalan masalah konflik antara orang yang merasa penulisnya dan orang yang mengcovernya dan memanfaatkan cover itu menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai pada kehidupannya, kita juga tidak ikut campur pada hal itu. Tapi kalau kita mengambil contoh lain misalnya beberapa penyanyi, saya yakin dia itu pernah berkuliah. Kita anggap saja semua penyanyi itu pernah kuliah gitu. Di dunia pendidikan kita biasa diberikan tugas untuk menulis makalah, paper, dan pada akhirnya nanti kita akan menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Bagi kawan-kawan, jika kita menulis omongan orang lain atau tulisan orang lain, pasti akan membuat catatan kaki. Semua orang pasti tahu itu. Misal, di buku Fenomena Calon Tunggal ini yang saya teliti dengan beberapa teman-teman peneliti lain yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kawan-kawan bisa menceknya di website Bawaslu. Di sini misal, ini bukan covernya, ini contoh lain terkait menjernihkan permasalahan mengutip nama penyanyi asli. Misal di sini
kita pernah mengutip seorang sarjana pemilu, sarjana politik namanya Robert Dahl. Jadi Robert Dahl menandaskan 5 kriteria demokrasi, yakni 1. Partisipasi efektif, 2. Persamaan suara, 3. Pemahaman yang komprehensif, 4. Adanya agenda pengawasan, 5. Pencakupan orang dewasa. Ada tanda kutipnya. Di catatan kaki kita menulisnya menghormati ide orang, menghormati penelitian orang. Jadi tidak mungkin ini dari penelitian kita, ini penelitian orang lain. Maka kita muat namanya di catatan kaki Robert A, Dahl, perihal demokrasi, titik 2, menjelajahi teori dan praktek demokrasi secara singkat, diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin, Jakarta, titik 2, Yayasan Obor Indonesia, tahun 2001, halaman 53. Dan jika kita merujuk pada cara menulis catatan kaki, saya pikir terkait cover ini bisa diselesaikan dengan mudah. Pertama, kita patut berterima kasih kepada siaran YouTube Dunia Manji untuk memperbaiki cara cover mulai dari hari ini sampai masa-masa yang akan datang. Memang namanya penemuan hukum, penemuan aturan itu tidak berlaku surut, tidak akan mempengaruhi siaran atau video-video sebelumnya. Itu akan disepakati dari hari ini sampai ke depannya. Dan sebenarnya YouTube Indonesia dan YouTube internasional itu bisa berpartisipasi untuk memberikan penghargaan terhadap penyanyi asli atau pencipta musik, pencipta lirik, pencipta lagu. Kan tinggal mudah. Ada aturan yang kita sepakati bersama, misal seperti kemarin Aisyah istri Rasulullah, project band dalam kurung cover. Tidak perlu dituliskan, misal saya, seandainya saya bisa menyanyikan, saya tidak perlu membuat judul di YouTube video ini misalnya, Aisyah istri Rasulullah, project band cover Andrian Habibie. Karena tanpa saya tuliskan nama Andrian Habibie di situ, orang sudah tahu siaran YouTube ini milik Andrian Habibie. Itu satu. Yang kedua, misalnya terkait dengan deskripsi, kita juga tahu beberapa banyak cover lagu Aisyah istri Rasulullah itu tidak menuliskan deskripsinya dengan baik. Kadang dia hanya langsung tagar, kadang langsung ke link media sosial yang dia miliki. Akan lebih baik jika memang di deskripsinya itu dituliskan dia siapa penyanyi aslinya, siapa pengubahnya, dan mungkin beberapa link kalau memang bisa ditemukan. Kalau tidak bisa ditemukan link penyanyi asli, saya pikir bahwa YouTube juga punya kewajiban untuk mempermudah pencarian. Seandainya saya tiba-tiba mendengar lagu Aisyah istri Rasulullah, karena saya merasa itu sangat menyentuh dan kedengarannya enak, maka saya membuat covernya. Persoalannya pada saat saya menulis deskripsi, linknya saya tidak temukan. Saya tidak menemukan link terkait YouTube video aslinya. Maka YouTube mungkin bisa merubah aplikasi cara penemuan, sehingga para pengcover lagu dia akan mudah mendapatkan link-link asli. Pada saat itu link itu yang akan dibuat di deskripsi, sehingga saat saya melihat video cover lanjutan, misalnya beberapa ada yang terbaru, saat saya mengetahui ada deskripsinya dan membacanya, ini juga masalah kita ya. Seharusnya kita membiasakan membaca deskripsi. Di situ ada link penyanyi asli, sehingga orang juga akan mengklik link tersebut dan mendengarkan bagaimana penutur awal lagu Aisyah istri Rasulullah, lalu penutur kedua yang telah mengubah atau merubah beberapa liriknya. Itu akan membantu penyanyi asli. Sama dengan buku tadi yang saya jelaskan terkait mengutip. Kalau seandainya kami atau mungkin orang-orang yang mengutip secara langsung penuh, misalnya pendapat orang lain, tulisan orang lain tanpa menyebutkan nama dan nama, itu kan kita disebut sebagai plagiat. Kalau itu termuat dalam hal karya ilmiah, maka karya kita itu tidak akan diakui. Dan bahkan ada beberapa kasus ahli-ahli itu
dicabut gelarnya atau tidak dihormati karena ketahuan plagiat, yaitu pendapat orang lain di copy paste secara penuh di karyanya. Nah, bedanya di lagu memang tidak ada tuduhan plagiat misalnya, karena itu memang diperbolehkan. Namun ada baiknya kita menghargai upaya atau ikhtiar orang dalam hal mencipta lagu. Dan saya pikir itu tidak akan membebani para pengcover dengan cara memperjelas deskripsinya. Misalnya seperti video ini, saya akan memuat video dari Dunia Manji yang pertama, kedua, dan ketiga di link deskripsi, sehingga kawan-kawan bisa mengetahui dan tanpa berprasangka buruk dulu. Sebenarnya ini baik, Dunia Manji itu baik. Bagaimana pertama dia mempertanyakan keaslian lagu, karena wajar aja dia mungkin juga asik mendengarnya tapi kayaknya kurang percaya bahwa ini lagu si A, si B, si C. Lalu ada konfirmasi dari Syakir Daulay, kemudian ada konfirmasi dari penulis lagu. Solusinya, nah ini yang terakhir, saya ingin memberitahukan solusi. Untuk pertama, karena tidak ada aturan dari YouTube, maka ada baiknya seluruh orang yang mengcover lagu Aisyah istri Daulay itu, astagfirullah, itu salah ya, gara-gara Daulay. Aisyah istri Rasulullah, cukup membuat cover lagu Aisyah istri Rasulullah misal, atau mungkin cara penulisan judul bisa diubah-ubah. Lalu kedua, seluruh orang yang telah mengupload atau yang hendak mengupload cover lagu Aisyah istri Rasulullah itu memperbaiki deskripsinya. Bisa dengan cara mencontoh cover yang terdahulu. Misalnya ada orang yang sudah memperbaiki deskripsinya, kita baca, tinggal di copy paste mungkin dengan kalimat yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, saya juga meminta kepada pihak YouTube, termasuk YouTube Indonesia ya, karena video ini menggunakan bahasa Indonesia, tentu saya yakin YouTube Indonesia lebih paham. Sama dengan aturan, misalnya YouTube memberikan aturan monetisasi 1000 subscriber 4000 jam tayang. Lalu ada aturan terkait siaran YouTube khusus anak-anak. Dan saya pikir tidak ada susahnya bagi YouTube untuk menambah aturan baru terkait bagaimana konten kreator itu, khususnya di bidang musik, dalam hal melakukan cover. Artinya setiap orang bebas mengcover lagu siapapun, tapi tidak membuat namanya di judul video, misalnya satu. Yang kedua, memberi minimal beberapa catatan di deskripsi. Maksudnya dia beritahu kapan itu direkam dan diupload. Kedua, dia beritahu siapa penulis lagunya, siapa pencipta musiknya. Yang ketiga, ada link dari YouTube yang harus di-copy ke deskripsi tersebut, sehingga orang tahu itu lagu siapa sebenarnya. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa menulis bebas di deskripsi apapun tulisannya untuk menarik perhatian, untuk memberitahu mungkin siapa saja timnya. Dan saya juga memberitahu kepada beberapa orang yang punya, maksudnya ada beberapa orang di dalam satu video, tidak hanya saya sendiri. Misalnya video ini cuma sendiri, akan baik itu jika kita juga menjelaskan informasi tentang siapa mitra kita di video deskripsi tersebut. Misal ada video saya sebelum-sebelumnya diberitahu ini Ari Bahari misalnya, atau ini Dunia Manji, saya kebetulan mungkin kolaborasi videonya, lalu saya sebutkan Instagramnya ini, Twitternya ini, channel YouTube-nya ini, Facebooknya ini. Nah, itu juga akan membantu orang-orang yang ikut mendukung dalam konten kreator itulah. Misal ada beberapa tim penyanyi misalnya yang mengcover lagu Aisyah istri Rasulullah. Ini perluasan masalah ya. Lalu biasanya kan ada dibuat tim yang ada di sini, penyanyinya ada 10 orang, si A, B, C, D, ini. Akan lebih baik itu bukan cuma nama, tapi memuat juga link Instagram pribadinya, link dari Facebook pribadinya, link dari Twitter pribadinya, sehingga orang lain bisa langsung mengklik link tersebut. Jadi jangan sampai itu nanti jadi permasalahan di kemudian hari
Kalau seandainya kita menyanyi 5 orang, terdiri dari 5 orang, tapi orang itu kan kadang-kadang ingin yang mudah, jadi dia tidak mencari siapa sih orang-orang dari 5 ini. Tanpa itu maka satu channel akan berkembang, sedangkan orang yang ikut berpartisipasi di situ tidak berkembang. Baik kawan-kawan, itu saja dibalik solusi dari Aisyah istri Rasulullah ini. Dan saya sebenarnya tidak menyalahkan siapa-siapa, cuma ya kita bisa berpatokan dari sebuah buku, jurnal atau makalah, ya perbaiki saja judul dan deskripsinya. Salam jumpa di video selanjutnya. Andrian Habibi.